Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak. Saya doakan yang jawab salamnya semangat kompak. Mudah-mudahan yang punya utang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Saya menanya, ada nggak yang punya hutang? Jawab lebih kompak, ada nggak yang punya hutang? Pengen lunas tidak? Yakin? Benar? Bayar? Tidak akan ya. Jauh salamnya kompak, semangat, mudah-mudahan diberikan rezeki untuk bayar hutangnya. Yang jawab salamnya kompak, semangat, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang jawab salamnya semangat, yang masih jomblo ada tidak? Mudah-mudahan diberikan jodoh soleh solehah. Amin ya rabbal. Yang jawab salamnya kompak, semangat, yang sudah punya jodoh mudah-mudahan ditambah. Amin bu. Tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Sudah gini-gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatina wa nur qulubina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'atina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan kepada para habaib, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kesepuhan yang saya tidak sebutkan namanya satu per satu. Mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat wal afiat, panjang umur, istiqamah. Amin ya rabbal. Wabil khusus guru kita Gus Sagara, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan aparatur pemerintahan dari atasan maupun bawahan, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat wal afiat, panjang umur, istiqamah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Kurang semangat, alhamdulillah. Kurang kencang, alhamdulillah. Gitu. Sebentar, saya mau nanya nih. Ini ceramahnya pengen bahasa Sunda atau Indonesia? Hah? Emang orang Sunda kali ini dia?
Mois campur insya hadirin. Ini pemanasan dulu nih. Saya kasih pilihan buat ibu dan bapak semuanya, jawab yang jujur, pilih yang satu aja, gak boleh ada dua-duanya. Betul? Siap? Umpama. Judulnya apa? Umpama. Saya kasih pilihan kepada ibu dan bapak. Ibu bapak harus pilih salah satu. Pilih mana? Punya duit banyak, tanah hektaran, kebun hektaran, rumah mewah, mobil ada, usaha jalan, tapi mati. Gak punya duit hidup, pilih mana kira-kira? Pilih mana kira-kira? Punya duit itu bukan umpama lagi, kahoyo kita. Betul? Ini umpama. Oh, ada dua pilihan. Punya duit banyak mati, nggak punya duit hidup. Kira-kira kalau pilihannya ada di dalam ibu dan bapak, ibu bapak harus pilih salah satu. Mau pilih mana? Nggak punya duit tapi pilihan kedua umpama. Pilih mana? Punya duit banyak, penyakitnya banyak. Gak punya duit sehat walafiat, kira-kira pilih mana? Gak punya duit tapi sehat. Alhamdulillah. Jawab yang kompak yang sangat gak punya duit, nikmat tidak? Nikmat. Asal sehat. Panjang ada umur uang bisa dicari, betul? Ada umur uang bisa dicari, betul? Bisa cari duit. Pernah lihat pocong jual sebelah? Betul? Badan sehat uang bisa dicari, betul? Badan sakit bisa cari duit, bisa ngerasain duit, yang ada ngeluarin, betul? Maka nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu sehat walafiat, panjang. Ini adalah dua nikmat yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Ditambah sudah dikasih sehat, panjang umur, dipakai ibadah. Alhamdulillah. Nikmat tidak kira-kira? Alhamdulillah. Apalagi alhamdulillah. Allah gerakkan hati ibu, Allah gerakkan hati bapak, Allah gerakkan hati kalian, hei para pemuda, para pemudi, untuk hadir di majlis malam hari ini, di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, di keadaan yang mulia. Kita bersalawat kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad. Demi Allah, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, masyi kama majma'il maulid ijallil qurub. Tidak ada perkumpulan ibu, tidak ada perkumpulan bapak yang mampu menghilangkan kesusahan, yang mampu menghilangkan kegundahan, kecuali perkumpulan maulid Nabi besar Muhammad. Beliau katakan perkumpulan semacam malam hari ini adalah perkumpulan yang tepat untuk kita bertaubat kepada Gusti. Beliau katakan perkumpulan maulid semacam malam hari ini tidak diragukan lagi berandaknya, selesainya, berdirinya kita dari acara ini, dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Masya Allah hadirin hadirat. Mengapa demikian? Bahkan bukan hanya dosa kita diampuni, hadirin hadirat. Kanjeng Nabi besar Muhammad dalam satu hadisnya bersabda, ghanimatu majalisul dzikri al-jannah. Hadiah orang yang duduk di majlis zikir, hadiah orang yang duduk di majlis ilmu, yaitu surganya Allah Subhanahu. Jawab yang kompak, yang semangat, yang kencang. Semua yang hadir di malam ini pengen tidak masuk surga? Orang kompak pengen tidak masuk surga? Yakin? Benar? Pertanyaannya, kenapa pengen masuk surga? Ayah naon di surga? Ayah masuk surga teh ayah naon di surga? Hah? Ada kenikmatan. Betul? Surga itu identik dengan kenik, maka banyak orang menambah-tambahkan masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartahu." Kata Kanjeng Nabi, kalau kalian semua melewati taman-taman surga, kunjungi itu taman
hadirat. Duduknya kita di majelis ilmu malam hari ini, duduknya kita di majelis zikir malam hari ini, pada hakikatnya ibu dan bapak sedang duduk di taman surga. Amin. Dikarenakan surga itu banyak kenikmatan, identik dengan kenikmatan, maka saya mau bertanya, duduk di majelis ilmu nikmat tidak? Kurang kompak. Duduk di majelis ilmu nikmat tidak? Maka tidak jarang, saking nikmatnya duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, tidak jarang pasti kita selalu ningali, selalu ketemu sama orang yang nundut ayah, nundut ayah keun kajen kenikmat itu teh. Coba kalau sengaja nundutan di rumah, bisa tidak kira-kira? Puro bisa bib molor gehes. Kenapa? Ingat tahu hutang. Betul. Tapi di panaosan, di pengajian, walaupun hutangnya masih ada, hutangnya masih banyak, alhamdulillah tidak ingat sama hutangnya. Saking tidak ingat sama hutangnya, bisa nundut. Maka lamun hayang diudak-udak hutang, tong balik-balik ngolor wae pengajian. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, rizki yang paling besar, rizki yang paling agung yang Allah berikan kepada kita bukan harta, bukan jabatan, bukan tahta. Rizki itu ada 3 macam dan ada 3 derajatnya. Derajat rizki yang paling tinggi yaitu harta, pangkat, jabatan. Derajat rizki yang paling rendah yaitu harta dan pangkat dan jabatan. Jadi pangkat, harta, jabatan itu rizki yang paling rendah levelnya. Di atas harta, jabatan ada lagi rizki yang paling tinggi. Apa? Al-afiyah, sehat wal-afiyah. Sekarang percuma punya pangkat tinggi, punya jabatan tinggi, duit banyak, tapi lumpuh nikmat tidak. Nikmat tidak. Mobilnya Alphard, rumahnya gedong, tapi lumpuh nikmat tidak. Mobilnya banyak, rumahnya gedong, tapi punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, nikmat tidak. Percuma. Betul. Betul. Nah, harta, pangkat, jabatan ada rizki yang paling rendah. Rizki yang paling tinggi dari pangkat, jabatan dan harta yaitu sehat wal-afiyah. Ada lagi rizki yang paling tinggi daripada sehat. Apa? Ibadah. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah di malam hari ini rizki yang paling tinggi. Sudah dikasih sehat, diparingan ibadah. Ini rizki yang paling besar yang patut ibu bapak terus syukuri. Mengapa demikian? Karena ibu bapak yang dirahmati Allah, perlu diketahui dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibnu Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Kata Gusti Allah dalam hadis qudsi, hei ibnu Adam, anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Tahu lontong. Cari cimba itu. Marebu. Saha anak cucu Adam. Ya orang saya manusia, betul. Emang dia ayah rumah anak cucu Adam. Tahu. Anak cimba. Sadaya yang habis semua yang hadir anak cucu Adam manusia, betul. Allah mengatakan ya ibnu Adam, hei anak cucu Adam, khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan kamu ini untuk ibadah. Fala tal'ab, jangan main-main kamu di dunia. Maka hati-hati. Dunia itu la'ibun wa lahu. Dunia itu permainan yang sangat melalaikan. Maka hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup di akhir zaman sudah dipermainkan oleh dunia. Betul? Betul. Banyak orang gila harta, gila pangkat, gila jabatan, gila sanjungan. Betul? Hati-hati. Ingat. Kita diberikan kehidupan di dunia ini untuk ibadah kepada Gusti Allah. Jangan salah hati-hati. Semua yang hadir sini, baik para pemudanya, pemudinya, ibunya, bapaknya, kiainya, habaibnya, semua apa pemerintahnya yang hadir di malam hari ini, semua hidup di dunia ini diberikan modal oleh Gusti. Modal hidup di dalam dunia bukan harta, bukan pangkat,
bukan jabatan, modal hidup di alam dunia yang Allah berikan seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abu Thalib, umurka ra'sun malika, umurmu modalmu. Artinya ibu bapak yang hidup di alam dunia ini semua diberikan modal oleh Allah, yaitu berupa umur. Apa? Sekali lagi apa? Jadi umur itu modal, hadirin. Saya kasih perumpamaan seperti ini. Ibu bapak dikasih modal 10 juta. Ini 10 juta dipakai bisnis, dipakai usaha. Kira-kira 10 juta uang 10 juta. Kalau dipakai bisnis, dipakai usaha, untung atau buntung? Jawab yang kompak, untung atau buntung? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa? Dipakai usaha. Tapi kalau punya uang 10 juta, dipakai belanja di Shopee, dipakai main judi slot, kira-kira untung atau buntung? Berkurang atau bertambah? Berkurang, betul? Wahakadha, begitu pula kita hidup di dunia. Kita semua hidup di alam dunia diberikan modal oleh Allah. Ada modal umurnya sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 dan seterusnya. Hati-hati, itu semua modal dari Gusti. Kalau kita gunakan umur ini untuk berbisnis dengan Allah, kalau kita gunakan umur ini untuk berniaga dengan Allah, dipakai ibadah, dipakai salatnya, dijaga puasanya, dijaga zikirnya, maka umur ini akan meraih untung kelak di akhirat. Tapi kalau kita punya umur dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, dipakai cuma sibuk cari dunia sampai lupa kepada akhirat, maka umur kita akan menjadi buntung kelak di akhirat. Wa'iyadzubillahi min. Wa'iyadzubillahi min. Maka hadirin hadirat pendengar, kita sekarang hidup di akhir zaman, hati-hati. Ini ibarat main bola. Kita ini sudah injury time. Sudah apa? Injury time, menit-menit akhir. Kalau kita lihat main bola, nih pecinta bola pasti tahu. Kalau sudah waktunya injury time, menit-menit akhir, itu pelatih nggak pakai lagi taktik, betul nggak? Udah nggak pakai lagi tiki-takanya, nggak bakal dipakai, betul? Kalau menit akhir yang mereka lakukan bagaimana caranya memasukkan bola di menit-menit akhir. Sudah nggak pakai trik, nggak pakai taktik, serang menyerang, betul? Begitu juga kita hidup di dunia sekarang. Kita hidup di dunia sekarang sudah akhir zaman, sudah injury time. Sudah bukan waktunya kita ngurusin politik, sudah bukan waktunya kita ngurusin nasab, sudah bukan waktunya kita ngurusin pangkat jabatan. Yang harus kita uruskan bagaimana di sisa umur kita ini kita bisa nyenangkan bagi Nabi Muhammad. Kita di sisa umur ini bisa ngebahagiakan Nabi Muhammad. Di sisa umur ini bagaimana caranya kita umat Islam membanggakan kanjeng Nabi besar Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sekarang saya mau nanya, pengen tidak kita semua nyenangkan kanjeng Nabi? Lebih kompak, pengen tidak kita nyenangkan kanjeng Nabi? Yakin? Benar? Gimana caranya? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hashim, pengarang maulid Sinudullah yang baru saja kita baca, beliau katakan, bayyidu wajhan nabiyikum bisalihil a'malikum, gembirakan wajah nabi kalian, baginda Nabi besar Muhammad, dengan apa? Dengan amal soleh kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka saya ingatkan untuk saya pribadi, khususnya umumnya bagi antum semuanya, ayo mulai dari sekarang kita sudah waktunya membuat Nabi bangga kepada kita. Jangan sekali-kali lagi kita membuat Nabi Muhammad bersedih. Jangan sekali-kali lagi kita membuat Nabi Muhammad menangis melihat kita perilaku umat-umatnya. Betul? Betul? Ada pertanyaan, kapan saya nyakitin Nabi? Kapan saya nangisi Nabi? Nggak sadar semuanya. Apa perilaku kita yang saling mencaci,
satu sama lain di antara umat Nabi Muhammad. Perilaku kita yang saling menjatuhkan satu sama lain sebagai umat Nabi Muhammad itu adalah perilaku yang membuat Nabi Muhammad menangis melihat umatnya. Betul? Betul? Maka ayo, ya apalagi sekarang zaman-zaman ini politik sudah mulai panas. Betul nggak? Betul nggak? Maka saya tekankan malam hari ini, apapun partai kalian, apapun warna partai kalian, mau merah, mau biru, mau hijau, mau merah, pilih sesuai hati nurani kalian tanpa ada paksaan, tanpa ada sokongan. Tapi tetap apapun partai kalian, kalian umat Nabi Muhammad dan kalian harus senangkan Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Jangan gara-gara politik saling mencari memaki. Jangan gara-gara beda pandangan kita saling menghina satu sama lain. Ingat, yang kita bawa di hari kiamat bukan bendera partai kita, betul? Yang kita bawa di hari kiamat bendera la ilaha illallah Muhammadur. Ini dunia la'ib wa lahu, permainan doang. Silahkan pilih sesuai hati dari asal, jangan disogok dan nggak mau disogok, betul? Lagi mana mau punya pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar bijaksana, orang kita aja mau milih disogok, betul? Hati-hati, la'anallah al-mursiyah wal murtasiyah, laknatnya Allah bagi orang yang menyogok dan disogok. Bagaimana tidak? Bumi ini akan berkah, negara ini akan berkah, diberikan pemimpin yang berkah kalau kita masyarakatnya milihnya disogok. Betul? Betul? Waliyadzubillahi min. Mari ayo, ini adalah momentum yang tepat. Terima kasih jazakallah khair kepada para pemerintahan kiai setempat yang berada di daerah sini mengumpulkan umat, mendinginkan suasana umat dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini adalah cara satu-satunya untuk mengumpulkan umat Nabi, mempersatukan umat Nabi, dan ini adalah cara satu-satunya menyenangkan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, karena kita hidup di alam dunia ini untuk ibadah, dari hidup di alam dunia kita dimulai umur, maka saya tekankan semua yang ada di dunia ini, mau diri kita, harta kita, jabatan kita, anak kita, istri kita, suami kita, semua adalah titipan dari Gusti. Gak ada yang kaya di dunia, gak ada yang tinggi pangkat jabatan di dunia, yang punya harta, yang punya jabatan yang abadi hanya Allah Subhanahu. Maka dengerin, kalau kita meninggal dunia di Indonesia khususnya, kalau ada yang meninggal dunia suka diwawar di masjid-masjid dan musola-musola, betul nggak? Betul nggak? Bagaimana ngawarnya? Pakai ayat Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ajaran siapa? Ajaran Wali Songo. Bagus tidak? Nemen bagusnya. Kenapa? Mengingatkan kepada kita, masyarakatnya, tetangganya, keluarganya, kerabatnya. Kalau ada yang meninggal pakai ayat itu, mengingatkan kepada kita bahwasanya inna lillahi, segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, mau ibumu, bapakmu, anakmu, suamimu, istrimu, hartamu, rumahmu, milik Gusti. Wa inna ilaihi, dan semua akan kembali kepada Allah. Maka hadirin hadirat, semua titipan. Jadi kita ini semua nggak jauh kayak tukang parkir, betul nggak? Saya mau tanya, tukang parkir mobilnya banyak tidak? Alfa ada, Fortuner ada, Xenia banyak, betul? Sudah banyak mobilnya, banyak motornya, betul nggak? Kira-kira tukang parkir kaya tidak? Kaya. Kira-kira mobilnya punya siapa? Tukang parkir atau punya orang? Punya orang. Betul? Tukang parkir walaupun mobilnya banyak tidak bisa memiliki, karena tukang parkir cuman titip. Betul? Betul? Yang milik siapa? Ya orang lain. Yang milik ya kita yang ditipin. Nah, kalau kita ditipin mobil ke tukang parkir, pas mau ambil mobilnya, masya Allah, gak ada yang cecel, gak ada yang gores,
mulus seperti kita di awal menitipkan kepada dirinya. Kira-kira kita sebagai pemilik mobilnya senang atau marah? Yang kompak senang atau marah? Saking senangnya apa? Kita ngasih tips ke tukang parkirnya, ngasih hadiah ke tukang parkirnya. Betul? Berapa? Gak bakal jauh 2.000 terus. Betul? Tapi senang tukang parkirnya. Kenapa? Karena kita ngasih duit, bentuk syukur kita, terima kasih kita karena mobil ini sudah dijaga dan tukang parkir sudah aman. Betul? Nah kalau kita punya mobil, nitipin ke tukang parkir, pas mau balik lagi ngambil mobilnya, bannya gak ada satu, spionnya hilang satu. Kira-kira nih kita pemilik mobilnya senang atau marah? Kira-kira kalau marah, tukang parkir dikasih duit atau digaplok? Digaplok terus. Betul? Kenapa? Gak amanah dia. Saya nitipin mobil, awal di mobilnya bannya komplit lah. Kenapa mau diambil mobilnya yang satu bannya? Betul? Kira-kira berhak nggak kita marah? Berhak nggak kita marah? Ya berhak. Karena apa? Tukang parkir ini tidak amanah. Betul? Begitu juga kalian semuanya. Hei kalian orang-orang kaya yang dititipin harta oleh Allah. Hei kalian orang-orang yang punya pangkat jabatan yang dititipi oleh Allah. Hei kalian orang-orang berilmu yang dititipi oleh Allah. Hei kalian yang punya sawah, yang punya rumah, yang punya anak. Ingat anak kalian, sawah kalian, harta kalian, pangkat jabatan kalian titipan dari Gusti. Nanti ketika kita meninggal dunia, kita akan ditanya oleh Allah. Hei ibu fulan bin fulan, hei bapak fulan bin fulan, aku titipkan kepada kamu anak, aku lahirkan anak kepadamu yang keluar dari rahimmu dalam keadaan suci, matanya suci, telinganya suci, kakinya suci, tangannya suci. Ketika kita dipanggil anak kita, ditanya kita, kenapa engkau balikan anak kamu dalam keadaan tidak mengenal aku kata Allah? Hei bapak fulan bin fulan, ibu fulan binti fulan, dahulu aku lahirkan anak kepada engkau, berikan anak kepada engkau. Kenapa ketika aku tanya anak engkau tidak mengetahui aku Rabbnya, Tuhannya? Kenapa matanya banyak dosanya, telinganya banyak dosanya, kakinya banyak dosanya? Kira-kira Allah marah tidak? Jawab yang kompak, Allah marah tidak? Kira-kira kalau Allah kasih surga atau neraka? Antum boleh siapa neraka? Betul? Betul? Kenapa? Gak amanah itu. Begitu juga hei orang punya pangkat jabatan, kalian kata Allah, aku berikan pangkat jabatan, sudah dipakai apa saja pangkat jabatannya, sudah tidak adil sama rakyat kalian, sudah tidak gunakan pangkatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena biasanya amar ma'ruf nahi munkar itu mudah ditangani oleh orang-orang yang punya pangkat dan jabatan. Betul? Betul? Itu ditanya sama Allah. Dan jangan enak-enakan dong punya pangkat di dunia. Tanggung jawab. Yang punya harta, apa yang kau gunakan dengan harta kalian? Aku berikan kamu harta, digunakan apa saja dan dari mana sumbernya akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Begitu juga para habaib, para kiainya, para habaib, para kiai, aku berikan kau nasab yang mulia, aku berikan kamu ilmu yang mulia, digunakan apa saja ilmunya, digunakan apa saja nasabnya, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu. Maka hati-hati semuanya, semua akan ditanya oleh Allah. Kalau kita ngomong, ya Allah, aku gunakan materi untuk melihat Al-Quran, aku ajarkan anak aku untuk melihat membaca Al-Quran, aku gunakan harta itu sedekah, aku gunakan pangkat jabatan ini untuk amar ma'ruf nahi munkar dan membantu rakyat miskin ya Allah, dan mengadili seadil-adilnya ya Allah. Maka apa kata Allah? Allah akan berikan kita tips, Allah akan berikan kita hadiah. Apa hadiah tipsnya? Surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Maka yang punya harta, yang punya pangkat, yang punya jabatan itu ada baiknya, ada buruknya. Baiknya kalau dipakai ibadah tambah baik, kalau dipakai nggak pakai ibadah, tambah beban dari kiamat. Waliyatubillahi min. Makanya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad menkesimpulan ada
Tiga pilih saja. Yang pertama, kata Imam Haddad, man tayassarat lahu matalibuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin. Kata Imam Haddad, orang siapa yang urusan dunianya dimudahkan oleh Allah, urusan akhiratnya pun dimudahkan oleh Allah, maka ini termasuk orang-orang yang orang yang bagaimana? Siapa orang yang beruntung? Urusan dunianya dimudahkan, bisnis apa aja jalan, usaha apa aja jalan, hartanya banyak, sudah orang kaya, gampang ibadah, gampang soda. Ini contoh orang yang Kira-kira ada nggak orang yang semacam itu di Indonesia ya? Sudah kaya, baik lagi, ada nggak? Sudah kaya, ahli sholat berjamaah, ada tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, kata Imam Haddad, wa man tayassara lahu maqalibud dunyawiyah wa ta'assarat lahu maqalibul ukhrawiyah fahuwa minal mustadrijin. Ada orang, kata Imam Haddad, urusan dunianya Allah mudahkan, usaha apa aja jalan, bisnis apa aja jalan, tapi nggak pernah urusan akhiratnya susah, ibadahnya susah, ngajinya susah. Kira-kira ada nggak orang semacam itu? Duitnya banyak tapi nggak sholat, ada nggak? Badannya sehat tapi kalau bulan Ramadan nangkringnya di nasi padang, ada tidak? Ada tidak? Kata dia, lihat nih gue hidupnya nikmat, nggak sholat tapi duit banyak, nggak ibadah tapi duit banyak. Iya, kata dia hidupnya nikmat, padahal itu adalah orang-orang istidraj waliyadzubillahi min. Apa itu istidraj? Kenikmatan yang hakikatnya kebinasaan. Orang istidraj itu yang nggak pernah sholat duit banyak, nggak pernah ngaji duit banyak, maksiat terus hidupnya enak. Nah, itu ibarat layang-layang yang sedang diulur terus sama Allah Subhanahu wa taala. Layang-layang kalau diulur tambah tinggi atau tambah ke bawah? Nah, itu orang istidraj itu seperti itu. Tambah maksiat ditambahin duitnya sama Allah. Tambah nggak sholat, tambah kaya hidupnya sama Allah. Akhirnya kayak layang-layang tambah tinggi, lagi enak-enak layang-layang tinggi nyangsang. Orang itu lagi enak-enak mabok, duit banyak, dimatiin duit modal. Betul? Sangsara tentu, rugi tentu. Yang ketiga, kata Imam Haddad, wa man ta'assara matalibuhu dunyawiyah wa ta'assara lahu matalibuhul ukhrawiyah fahuwa minal mamqutin. Ada orang urusan dunianya susah, dagang apa aja susah, bisnis apa aja gagal, kerma malah taraso ayah ada tidak? Kerma seboga duit tara ibah ayah dan pas itu ada orang seperti itu babak belur mana? Betul? Kerma urusan dunia na hese, urusan akhirat na hese. Apa kata Imam? Ini contoh orang yang dapat murkanya Allah Subhanahu waliyatubillahi min. Yang terakhir kata Imam Haddad, wa man ta'assarat lahu matalibud dunyawiyah wa tayassarat lahu matalibul ukhrawiyah fa huwa min waratatin nabiyyin. Ada orang urusan dunianya susah tapi urusan akhiratnya mudah. Dia miskin, gak punya duit, tapi dia ahli ibadah. Dia orang sederhana, tapi dia ahli sedekah. Ada nggak orang seperti itu? Alhamdulillah, itu adalah orang seperti pewaris para Nabi Muhammad SAW. Saudara Nabi Muhammad. Nah, di antara empat ini, mau yang mana kita? 1, 2, 3, atau 4? Mau yang mana? Yang satu urusan dunia akan dimudahkan. Yang dua urusan dunianya gampang, urusan akhiratnya susah. Yang tiga urusan dunia, urusan akhirat susah. Yang keempat urusan dunianya susah, urusan akhiratnya gampang. Hayang mana? Nomor seberapa? Ada yang politik ya? Nomor berapa? Nomor satu. Yang mana nomor satu? Yang urusan dunia, urusan akhirat gampang.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nomor 1. Amin ya rabbal. Yang urusan dunianya Allah mudahkan, urusan akhiratnya Allah mudahkan. Amin ya rabbal. Kira-kira pengen gak jadi orang nomor 1? Yang urusan dunianya Allah mudahkan, urusan akhiratnya Allah mudahkan, pengen tidak? Saya kesimpulkan, kalau pengen bagja dunia, bagja akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, selamat di akhir zaman, selamat dari fitnah zaman, jaga 3. Apa? Yang pertama, kalau pengen selamat dunia akhirat, jaga sholat. Ini yang pertama Habib. Jaga sholat. Kenapa? Karena sholat adalah pondasi kita, pondasi agama. Sholat dikatakan oleh para ulama ibarat kepala di dalam tubuh. Ada orang hidup di dunia gak punya tangan, masih hidup tidak? Tapi ada orang hidup di dunia gak punya kaki, masih hidup tidak? Ada orang hidup di dunia tahu gak irung? Sorry hati, masih hidup tidak? Masih. Ada orang hidup di dunia nggak punya telinga, masih hidup tidak? Tapi kalau ada orang nggak punya kepala, masih hidup kan? Pernah mangkian, cilok mak huluan, jurik ayah, betul, betul. Nah, artinya apa? Orang kalau udah nggak sholat, udah bukan kayak orang Islam, waliyatubillah amin. Maka hati-hati, jaga sholat. Mengapa? Karena Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Apa tujuan Allah menciptakan kehidupan? Apa tujuan Allah menciptakan kematian? Liyabluwakum, untuk lomba bagi kita semuanya. Jadi hadirin hadirat, kita semua yang hidup di dunia lagi lomba. Lagi apa? Jawab yang kompak, yang semangat. Orang kalau ikut lomba pengen menang, pengen kalah. Pengen menang, pengen kalah. Kalau ada orang ikut lomba pengen kalah, normal tidak? Tidak. Betul. Kita semua hidup yang ada di dunia ini sedang berlomba semuanya. Jawab yang kompak, yang semangat. Hidup di alam dunia pengen menang atau kalah? Pengen menang atau kalah? Betul. Caranya bagaimana, Bib? Kalau pengen menang di alam dunia, kuncinya ada di kalimat azan. Pertanyaannya, ibu, bapak, pemuda, pemudi yang hadir di malam hari ini suka dengan azan? Benar. Kita ini suka dengan azan, cuman responnya kurang baik sama azan. Betul. Saya mau nanya, ibu-ibu, ibu-ibu di rumah ada TV nggak? Punya handphone nggak? Lagi asik nonton TV, lagi asik nonton handphone, tiba-tiba dengar azan, hayya 'alas shalah. Apa yang ibu-ibu lakukan? Lagi asik nonton TV, nonton handphone, dengar suara azan, kecilin suara TV-nya, suara handphone-nya jawab azan, matiin TV, handphone-nya lari ke masjid, atau heula lu buat iklan. Mana? Jujur, yang mana? Betul. Tapi dengar suara azan, dengar. Saya halus. Bapak-bapak tuh sendiri lah. Bapak-bapak kadang-kadang ngerokok ya. Lagi asik ngerokok sambil ngelamun, sambil bikin ini bansos, saya lagi kapan ya? Lagi asik ngerokok sama ngopi, dengar suara adzan, hayya 'alas shalah. Apa yang bapak-bapak lakukan? Lagi asik ngerokok, dengar adzan, simpen dulu rokoknya, jawab adzan, matikan rokoknya, lari ke masjid, atau keheula sabatang nanggung. Keheula sabat. Betul. Itu contohnya kita tuh. Betul. Yang mau pangkat jabatan ke sini. Yang mau selamat ke sini. Maka rasain lo pakai helanada. Betul. Betul. Aneh kalau diundang adzan sama Allah jawabannya keheula, tapi saya ganti, kalau diundang pejabat keheula atau langsung manggil pejabat. Kunaon? Duit mau aja lu. Betul, betul. Paling pejabat ngasih kita bansos, ngasih duit, ya ayeuna we kerek pilkada ya. Betul. Padahal kebutuhan
undang kita lima waktu. Betul? Cuman kita kurang baik responnya sama Allah. Kurang rahmat apa Allah sama kita. Allah tahu kalian punya hidup di dunia masalah banyak. Saya yakin semua yang hadir di sini semua punya masalah, betul nggak? Makanya Allah undang setiap waktu supaya apa? Supaya ngeringanin masalah kita. Ujian akan terus menghantui kita selama kita jauh kepada Gusti. Tapi ketika kita sudah pasrah kepada Allah, ya Allah, saya sudah pasrah, saya sudah ikhtiar. Ketika kita sudah pasrah dan ikhtiar, itu ujian akan diangkat dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bagaimana cara pasrah kita? Sholat, sujud sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya punya utang. Ya Allah, saya sedang ikhtiar. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya, rezeki yang barakah, umur yang barakah, anak yang barak. Minta sama Allah. Jangan putus asa sama Allah. Allah tiap waktu mendengar keluhan kita. Allah setiap waktu melihat kita, memandang kita. Ketika Allah melihat kita dengan pandangan rahmatnya dan kita sedang sujud sama Allah, Allah akan kasih kita apa yang kita pengen, Allah akan kasih. Betul? Betul? Maka jaga sholat 5 waktu, jaga. Betul tidak? Betul tidak? Maka saya mau nanya, siap menjaga sholat 5 waktu? Siap? Insya. Kedua, kalau pengen selamat dunia akhirat, kalau pengen di dunia selamat, di akhirat selamat, perbanyak sholat. Saya mau ngajak sholawatan bareng-bareng. Setuju? Siap kompak? Siap semangat? Yakin? Benar? Niatkan sholawatnya, mudah-mudahan sholawat kita yang kita baca menjadikan kabul semua hajat kita. Yang punya penyawat diangkat penyawatnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah bareng-bareng ala taha rasul. Salatullah. Saya minta pas kalimat sholat subuhnya agak kenceng sama kompakin. Siap? Siap? Pas kalimat apa? Subuh dikencengin, dikompakin. Siap? Pas kalimat sholat subuh hadroh dan buka backing vokalnya berhenti. Siap? Coba dites dulu. Karena tak pernah sholat. Masih kena lagi dong bu. Yang bareng-bareng. Karena tak pernah sholat. Pengambek si ikhlas itu. Karena tak pernah sholat. Siap. Terasa gemetar seluruh tubuh. Sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh. Karena tak pernah. Mantap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Aing tengah arti subuh baik sampai di sholat. Aing sholat ini seberapa waktu? 5 nyana subuh baik. Pamit tisu. Kedua, 3, 4, 5. Nya kenapa subuh baik? Lihat ujungnya. Kalau ujungnya berarti akhirnya subuh. Kalau ujungnya akhirnya ujungnya akhirnya ujungnya if akhirnya ujungnya sa akhirnya subuh. Siap ulangi. Capek orang wakanda itu bu. Siap ulangi siap. Konsentrasi siap. Kalau badan sudah terbocor, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah. Mantap, salatullah salamuallah ala rasulillah sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia dan akhirat. Yang pertama jaga, yang kedua perbanyak. Siap perbanyak salawat, siap perbanyak salawat. Insya pengen dekat gak sama Nabi, pengen dekat gak sama Nabi, pengen tidak lihat wajah Nabi di hari kiamat. Yakin benar Sayyidatina Aisyah pernah suatu hari di waktu subuh beliau sedang menjahit, tiba-tiba
Lilin yang ada di rumahnya padam. Seketika kamar Sayyidina Aisyah gelap gulita, hadirin. Gelap gulita. Sayyidina Aisyah mencari jarum yang jatuh nggak ketemu karena gelap kamarnya. Tiba-tiba kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Sayyidina Aisyah. Sebelum buka masuk, baru kebuka pintunya. Cahaya Nabi yang sangat terang menerangi kamar Sayyidina Aisyah. Sampai jarum yang tadi tidak terlihat jelas oleh Sayyidina Aisyah. Baru mau masuk doang, belum Nabinya masuk, baru mau masuk doang, saking cahayanya terang, maka jarum yang tidak terlihat jadi terlihat. Maka Sayyidina Aisyah takjub dan mengatakan, ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajah engkau wahai Nabi. Apa jawab Nabi? Wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Ya Aisyah, dengerin. Ya Aisyah, celaka orang yang tidak mampu melihat aku di hari kiamat. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, siapa ya Rasulullah yang celaka di hari kiamat yang tidak mampu melihat wajah engkau ya Rasulullah? Alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang tidak akan pernah mampu melihat wajahku di hari kiamat, yaitu orang yang jika namaku disebut di sampingnya, dia tidak mau bersalawat kepada aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau kita perbanyak salawat, Nabi sudah kasih kabar gembira, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alaihi salat. Kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak salawat kepada aku di dunia. Maka terserah itu, Pak. Kalau ibu bapak pengen lihat Nabi, sekiranya ini kayak ibu duduk di sini, saya di sini, ya salawatnya setengah aja. Kalau pengen dekat sama Nabi, ya perban. Karena salawat kita di dunia itu barometer kedekatan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya mau nanya, biar kau pakai semangat pengen nggak dekat sama Nabi? Yakin? Betul? Perbanyak sholat. Yang ketiga, kalau kita hidup di akhir zaman, saya singkat, yaitu duduk bersama alim ulama. Mengapa? Karena para alim ulama, para habaib, para kiai, para alim ulama adalah pintu menuju kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Sampai kapanpun kita, kalau kita cinta Nabi tidak melalui cintanya kepada para alim ulama, maka cinta kita gak bakal sampai kepada Nabi Muhammad. Betul? Karena satu-satunya pintu untuk menuju cinta Nabi, yaitu cinta kepada para duriannya, cinta kepada para pewarisnya, para kiai dan para habaib. Insya maka cintai mereka karena mereka pewaris Nabi, cintai mereka karena mereka keturunan Nabi, cintai mereka. Kenapa? Karena mereka adalah pintu, satu-satunya pintu untuk menuju kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka hadirin hadirat, saya mau nanya, kita di semua umat Nabi, umat yang mulia, alhamdulillah. Saking mulianya kita, Nabi Musa aja pengen dijadikan umat Nabi karena melihat keagungan kemuliaan umat Nabi. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu keagungan keistimewaan umat Kanjeng. Kita alhamdulillah tanpa pernah berdoa sebelumnya, tanpa pernah minta sebelumnya, kita di malam hari ini sudah dijadikan umat Nabi. Alhamdulillah. Demi Allah, umat Nabi adalah umat sebaik-baik umat. Umat Nabi adalah umat semulia-mulianya umat. Umat Nabi adalah umat yang paling dimudahkan oleh Allah. Namun jangan lupa nggak jadi umat Nabi, karena kita walaupun umat Nabi tidak akan pernah merasakan kemuliaan, tidak akan pernah merasakan kebaikan dan keistimewaan menjadikan umat Nabi kalau hati ibu, hati bapak tidak nyambung sama hatinya Kanjeng. Kayak beli kulkas mewah harganya 50 juta, pernah beli kulkas 50 juta dicorna ayah kasur bersama oridinya. Kulkas 50 juta kira-kira mewah tidak? Bagus tidak? Dingin tidak? Kulkasnya datang ke rumah enggak dicolokin ke listrik, kira-kira kerasa nggak dinginnya? Kerasa nggak mewahnya? Kenapa? Nggak nyambung sama listrik. Terus kalau kita pengen tahu kulkas ini dingin, kulkas ini mewah, kulkas ini canggih, caranya gimana? Sambungkan kulkasnya ke listrik. Pakai apa? Pakai lilin atau pakai kabel?
lamun make leun kumaha, lamun kasetrem kumaha, pareh modal. Betul. Kulkasnya ada, kabelnya ada, listriknya ada. Ya sambungin kabel kulkas ke listrik. Kalau sudah nyambungin kabel kulkas ke listrik, kira-kira kulkasnya nyala tidak? Kalau nyala, kerasa nggak dinginnya? Kerasa nggak mewahnya? Kenapa? Karena sudah tersambung dengan arus listrik. Ibu bapak, listriknya Kanjeng Nabi, kulkasnya kita ini kulkas mewah, kulkas yang canggih. Cuma percuma kalau kita nggak, kabelnya nggak disambungin ke listrik. Artinya apa? Kalau kita nggak nyambung sama Nabi, percuma jadi umat Nabi. Terus bagaimana cara nyambungin hati kita, hati orang tua kita, hati anak-anak kita kepada Kanjeng Nabi? Ya harus pakai kabel. Siapa kabelnya? Para kiai, para alim. Mereka adalah satu-satunya kabel yang bisa menghubungkan hati ibu, yang bisa menghubungkan hati bapak, yang bisa menghubungkan hati anak-anak kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kiai kita, ulama kita, habaib kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, agar mereka terus mengajarkan kita dan membawa kita kepada cinta Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir di malam hari yang punya dosa, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Di antara kami semua yang hadir di malam ini membawa seluruh dosa ya Allah. Mata kami mata yang bermaksiat ya Allah. Mata kami mata yang penuh dengan dosa ya Allah. Mata yang berat melihat Al-Quran itu adalah mata kami ya Allah. Mata yang selalu memandang rendah orang lain itu adalah mata kami ya Allah. Mata yang selalu bermaksiat melihat gambar video yang haram itu adalah mata kami ya Allah. Maka di malam hari ini ya Allah, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia bersama orang-orang mulia, ampuni dosa mata kami ya Allah. Ampuni dosa mata anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa mata orang tua kami ya Allah. Ya Allah, izinkan mata ini untuk berjumpa Nabi Muhammad. Izinkan mata ini untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad. Kami takut ya Allah di hari kiamat tidak mampu memandang wajah Nabi Muhammad. Kami takut anak-anak kami tidak mampu memandang wajah Nabi Muhammad. Kami takut orang tua kami tidak mampu memandang wajah Nabi Muhammad. Maka ya Allah, dengan kemuliaan malam hari ini, ampuni dosa mata kami dan muliakan mata kami untuk berjumpa Nabi Muhammad di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir di malam hari ini ya Allah menjadi ahli husnul khatimah. Cabut nyawa anak-anak kami husnul khatimah, cabut nyawa orang tua kami husnul khatimah, cabut nyawa saudara-saudara kami husnul khatimah. Ya Allah, yang kami inginkan satu, kami ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Maka jadikan kami ahli husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan bersalawat, cabut nyawa kami dalam keadaan ibadah, cabut nyawa kami dalam keadaan baca Al-Quran, cabut nyawa kami dalam keadaan sujud, cabut nyawa kami dalam keadaan baca Al-Quran. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami belum bertobat ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami maksiat ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami meninggalkan sholat ya Allah. Cabut nyawa kami husnul khatimah ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya. Orang tua kami yang masih diberikan sehat walafiat. Ampuni dosa kami anak-anaknya ya Allah, yang sampai detik ini belum membanggakan orang tua kami ya Allah, yang sampai detik ini belum menyenangkan orang tua kami ya Allah, bahkan yang sampai detik ini masih menyakiti dan membebani orang tua kami ya Allah. Orang tua kami sudah tua, di antara mereka sedang sakit. Kadang-kadang kami anaknya ya Allah acuh tak acuh untuk merawat mereka yang sedang sakit ya Allah. Terkadang kami anak-anaknya ketika orang tua kami sakit tidak ada yang mau ya Allah merawat mereka ya Allah. Saling lempar satu sama lain untuk merawat mereka ya Allah. Padahal dahulu ketika kami anak-anaknya sakit ya Allah, mereka tulus ikhlas merawat kami sampai kami sehat ya Allah. Namun sekarang ya Allah, kelakuan kami anak-anak yang durhaka ya Allah. Ketika mereka sakit ya Allah, kami tidak ada yang mau merawat mereka ya Allah. Tidak sabar merawat mereka. Terkadang kami berkata kasar ketika merawat mereka ya Allah. Ampuni dosa kami anak-anaknya ya Allah. Berikan orang tua kami sehat walafiat ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, yang mana kami anak-anak yang belum sempat membahagiakan mereka, belum sempat berbakti kepada mereka, belum sempat ya Allah meminta maaf kepada mereka, tapi Engkau sudah cabut nyawanya ya Allah. Jadikan doa kami anak-anaknya di malam hari ini ya Allah, perluas kuburan mereka ya Allah. Jadikan doa kami anak-anaknya di malam hari penyelamat adab kuburnya ya Allah. Jadikan doa kami anak-anaknya penerang kuburan ya Allah, penerang kuburan mereka ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami tahu kubur itu sempit ya Allah.
Kami tahu ya Allah kuburan itu sempit, kami tidak mau orang tua kami kuburannya sempit ya Allah. Kami tahu kuburan itu gelap gulita, kami tidak mau ya Allah orang tua kami kuburannya gelap gulita ya Allah. Kami yakin siksa kubur itu ada ya Allah. Cukup ya Allah, jangan siksa orang tua kami dalam siksa kuburnya ya Allah. Cukup kami ya Allah, perilaku kami anak-anak yang menyiksa mereka di dunia, jangan kau siksa di akhirat ya Allah. Angkat derajat mereka di surga bersama Nabi Muhammad SAW, dan jadikan kami anak-anak yang mampu membawa mereka menuju surga ya Allah, dan jadikan kami anak-anak yang dibanggakan Nabi Muhammad di hadapan orang tua kami di surga ya Allah. Rabbi ighfirli wa liwalidina, Rabbi ighfirli wa liwalidina, Rabbi ighfirli wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Ya Allah, jaga negeri kami, negeri Indonesia ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang makmur. Jadikan negeri kami negeri yang makmur. Jadikan negeri kami negeri yang ya Allah ballatun thayyibah wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Terima kasih, syukuran kasiran Habib atas mau'idah hasanah yang begitu menyentuh kita, menggembirakan kita, mensemangati kita untuk terus istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Ya Rabb, syarifni bi ru'yati sayyidi. Ya Allah, muliakanlah kami semua dengan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu masih semangat? Masih mau dengar lagu-lagu kasidah? Alamate anak soleh anu di syariat kadiri sane alus ngendikane kapindo mulya akeun ing wong tuane alawate soleh iku badane mu'min anu syariat kadiri sane alus ngendikane kapindo mulya akeun ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi menyampaikan doa, monggo. Rabbi sayyidina Muhammadin sa'atuka bisayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Oh
Yeah.